Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ageng Gustina, NIM 1830203141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan dalam pendidikan. Pembiayaan yaitu perdanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Pembiayaan itu merupakan salah satu sumber dana secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengolahan pendidikan. Di sini ada beberapa pendapat. Saya sebutkan. Yang pertama itu menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya itu cost dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Sedangkan pendapat kedua itu menurut Yahya, dikutip oleh Mulyono, pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian menurut Levin, itu dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1987, dia berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi pendapat dari Nanang Fatah, itu biaya pendidikan itu menurutnya merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, mencakup gaji guru, peningkatan profesional, peralatan, pengadaan alat-alat buku pelajaran, alat tulis kantor, ATK, kegiatan ekstrakurikuler juga, terus kegiatan pengolahan pendidikan dan supervisi pendidikan. Jadi dari beberapa pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang digunakan untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan pendidikan. Dengan biaya pendidikan ini sangat penting. Jika tidak ada biaya pendidikan, sudah dipastikan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah, demikianlah tadi pengertian pembiayaan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani, NIM 1830203142. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya operasional. Sebelum saya menjelaskan tentang biaya operasional, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan, tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Di sini biaya operasional ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung untuk kegiatan operasional. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dibebankan secara tidak langsung untuk kegiatan operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar operasional. Di sini ada beberapa yang akan saya
yang akan saya paparkan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang demonstrasi dan tugas bantuan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, masih banyak lagi di bawah sana mengenai yang akan dibahas oleh teman-teman mengenai materi-materi berikutnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya langsung lanjut kepada teman-temannya. Terima kasih. Baiklah, saya Sulandari akan menjelaskan poin B, jenis-jenis biaya pendidikan sekolah. Adapun beberapa jenis biaya pendidikan yaitu 1. Biaya pendidikan langsung adalah pengeluaran uang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya seperti biaya rutinan, yaitu biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun. Kedua, biaya tidak langsung, hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Kebebasannya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cerminan pemakaian seperangkat sekolah yang sudah lama tidak dipakai. Adapun yang termasuk jenis-jenis biaya tidak langsung yaitu biaya pribadi, Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Antika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu pengelolaan dana atau bantuan operasional sekolah. Dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS, komponen yang terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah sebagai dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS oleh tim manajemen, BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder sekolah, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah dan mereka menjalankan perannya masing-masing, yakni tim manajemen, BOS, dewan guru, dan komite sekolah. Langkah-langkah penyusunan RAKS diawali dengan mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dalam 1 tahun. Selanjutnya dibuat perencanaan anggaran. Selanjutnya tim mensosialisasikan kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Selanjutnya RAKS dipajang di papan pengumuman sekolah sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui anggarannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kedua, perencanaan mengacu pada evaluasi diri sekolah. Ketiga, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler. Keempat, penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Kelima, penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah,
guru, dan komite sekolah. Yang keenam, pengelolaan dana BOS reguler di sekolah dilakukan oleh tim BOS sekolah. Tim BOS sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Anggota terdiri dari bendahara, 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite, dan 1 orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar sekolah.